Karena dengan rahmat dan karunia kasih dan sayang Allah, alhamdulillah kita semua pada malam yang ke-5 ini ya kita dapat bersama-sama berjamaah di masjid yang sangat kita cintai, dan ini merupakan masjid kebanggaan ibu kota provinsi Utara, yaitu kota Manado, Masjid Agung yang berada di kota Manado. Pertama-tama tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Imam dan PTN dan telah bersedia untuk menerima safari Ramadan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Sebenarnya Bapak ini hadir langsung tapi dari Provinsi Jakarta. Ya, salah alamat dari Pak Anderson. Ayo lu, dan saya sendiri minta kepada PTN apa yang dititip supaya saya sampaikan ke beliau. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini akan mendapatkan keberkahan Masjid Agung awal kemudian ini. Ketika masuk bulan Ramadan, semua kita tahu bahwa ada terjadi perbedaan. Ada hari Sabtu dan ada hari Ahad. Bagi Islam, perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah. Kenapa terjadi perbedaan? Karena berkaitan dengan metodologi cara menghitung dan cara pertama yang digunakan. Pertama adalah hisab, hitungan. Kalau hitungan ini tahun depan kita sudah tahu tanggal berapa itu Ramadan dan tanggal berapa itu. Maka itulah menjadi perbedaan dalam itu. Maka kita sebagai umat Islam yang cerdas dan pintar itu jangan lagi kita bermasalahkan. Yang jadi masalah adalah marilah kita di bulan Ramadan ini kita laksanakan ibadah puasa, baik puasa Ramadan maupun qiyamul lail, mulai dari tarawih, mulai dari isya, tarawih, witir, tahajud sampai subuh kita laksanakan dengan baik. Saya akan memberikan kritik tentang hukum bagaimana kita berpuasa. Islam ini ketika kita akan mengamalkan ajaran agama kita harus dengan ilmu pengetahuan. Itu yang harus menjadi pegangan bagi kita umat Islam. Karena amalan yang kita lakukan tanpa dengan ilmu pengetahuan, tanpa dengan dasar Al-Quran, tanpa dengan dasar Sunnah, maka amalan kita itu sia-sia. Jadi pijakan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berkaitan dengan ibadah puasa ini, Rasulullah sudah tegaskan. Kata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melaksanakan ibadah puasa dengan imanan, dengan keyakinan karena lillah, karena Allah, kata Rasulullah, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kita Islam ada sarana yang disiapkan oleh Allah. Dosa-dosa tahun kemarin, tahun lalu kita laksanakan cukup banyak, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja. Kita tidak tahu. Ya, kalau mungkin sengaja kita tahu, tapi yang tidak sengaja ini yang kita tidak tahu. Nah, dosa-dosa ini ketika kita menghadapi Ramadan, Rasulullah barang siapa merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Itu hanya senang saja. Kalau kita laksanakan keimanan wa ihtisaban, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, sarana Ramadan ini marilah kita manfaatkan dengan maksimal sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan perintah ini. Ramadan, puasa ini merupakan tamu yang agung, tamu yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada siapa? Dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu berarti bahwa tamu dari Allah ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak ada kewajiban. Ya, kalau tidak beriman, tidak
bulan penuh. Ya. Jadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ayat ini kata Allah di dalam Al-Qur'an itu mendapatkan sasaran dan tujuan ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan insyaallah kita di dalam satu bulan Ramadan ini kita maksimalkan ibadah kita dengan baik, segala harapan dan doa kita doakan di bulan suci Ramadan, insyaallah Allah akan ijabah. Tentunya proses ijabah oleh Allah butuh proses. Tidak ketika kita angkat tangan kemudian Allah langsung ijabah. Itu butuh proses. Ya, beda dengan kita bajual, selesai bajual ya kita dapat hasil. Tetapi ini hanya harapan doa kita kepada Allah, tentunya lewat prosesnya. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, ada ayat berkaitan dengan puasa ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah turunkan pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah 29 atau 30 hari. Jadi kalau ada orang Islam puasa hanya 2 hari, 3 hari, 7 hari, 20 hari, itu bukan tuntunan Islam. Yang diatur oleh Islam adalah puasa 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari. Nah ini perlu kami sampaikan karena menurut Al-Quran puasa itu pada 1 bulan penuh. Yang ketiga, dalam Al-Quran itu disebutkan berkaitan dengan puasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dalam keadaan sakit. Nah, sakit ini sakit yang bagaimana? Menurut penafsiran Al-Quran, maridun di sini adalah sakit. Apa yang dimaksud sakit dalam ayat ini? Nah, ini perlu kita tahu sebagai orang Islam. Jangan sampai ketika kita sakit gigi, wah ini ada rusak kita bisa berbuka puasa. Ketika sakit kepala, ini ada rusak kita bisa berbuka. Ketika sakit tangan, wah ini ada rusak kita bisa berbuka. Karena maridun di situ belum jelas. Nah, butuh penjelasan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan maridun di situ adalah penyakit yang dapat mengancam jiwa manusia. Sakit apa saja? Misalnya kalau sakit hati itu dapat mengancam jiwa, ya kita berbuka. Yang saya masih ingat, saya masih kecil dulu. Ketika ibadah puasa, walaupun sakit, saya punya abah bilang bertahan sampai maghrib. Padahal itu sakit sekali. Nah ternyata dalam konsep Islam tidak seperti itu. Konsep Islam ketika kita dalam keadaan sakit, kita berbuka. Wa min ayyamin kita berbuka puasa dan ganti hari-hari yang lain. Jadi jangan gitu. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita dalam keadaan sakit, maka kita harus berbuka. Dengan harapan kita ketika kita berbuka, kita harus ganti hari-hari yang lain. Itu sangat penting. Ketiga, berkaitan dengan bagaimana ibu-ibu haid dengan kecanggihan teknologi kedokteran sekarang ini bisa suntik kemudian ibu-ibu tidak haid selama 1 bulan. Bagaimana itu? Apakah bisa dalam Islam? Selama pemahaman saya dengan ibadah puasa itu tidak boleh kita suntik dengan harapan hari penuh kita bisa berpuasa. Jadi ibu-ibu kalau haid silakan berbuka. Nanti kita lihat dalam ayat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak memberikan beban. Allah tidak memberikan beban kepada kita. Allah selalu memudahkan. Jangan mempersulit, tetapi kita harus selalu memudahkan ketika kita ada urusan. Nah ini hikmahnya. Kalau kamu dalam keadaan sakit, silakan berbuka. Tapi wa min ayyamin ukhra, ganti hari-hari yang lain. Kemudian dalam perjalanan, ini perlu kita tahu kategori perjalanan dalam maksud ayat ini perjalanannya bagaimana? Apakah dari kampung Islam ketika kita pergi ke Amperlima termasuk kategori perjalanan atau tidak? Karena
Wah, kita dalam perjalanan dari kampung Islam ke Palima, kita bisa berbuka dalam konteks ayat seperti itu. Ya, apabila kita dalam keadaan perjalanan safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka yang dimaksud dengan perjalanan di sini, safarin di sini adalah perjalanan ketika kita berpuasa akan mendapatkan kesulitan. Contoh, kita ke Gorontalo, biasa kita muntah di mobil sampai Gorontalo, sampai dengan Gorontalo kita muntah kita berbuka. Pokoknya yang penting mendapatkan kesulitan ketika kita berbuka puasa dalam perjalanan kita berbuka. Jangan kita paksa. Islam itu sangat mudah. Ya. Dan berarti bukan dari kampung Islam ke Palima. Alasan membabukan saya nih moto kan kita perjalanan ini. Allah bisa tahu ini karena memang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu. Safarin itu perjalanan. Padahal ada disebut perjalanan. Beda perjalanan kita sekarang ini dengan di masa Rasulullah. Kalau Rasulullah dengan pada masa yang tandus cukup jauh, kemudian hanya dengan unta berjalan kaki, tidak mampu kita berbuka. Tapi sekarang bagaimana dengan kegiatan? Hari ini kita ke Makassar. Makassar hanya 1 jam 10 menit. Apa kesulitan kita di pesawat? Tidak ada kesulitan. Itu berarti ya kalau kita memang tidak ada kesulitan dalam perjalanan maka kita tetap berpuasa. Tetapi ketika kita mendapatkan kesulitan maka tidak usah berbuka puasa. Tidak usah berpuasa tetapi kita harus berbuka puasa. Nah ini hal-hal yang penting. Yang ketiga berkaitan dengan berbuka puasa. Islam mengatur berkaitan pada puasa semua ada nilainya. Pertama kita berbuka puasa. Berbuka puasa oleh Rasulullah SAW tegaskan kita dipercepat berbuka puasa. Artinya apa? Ketika sudah kena waktu berbuka, sekarang ini 17 berapa ya? 17.50. Pas 17.51 langsung berbuka supaya ada nilai pahala berbuka puasa. Begitu juga ketika sahur. Banyak kan kita khawatir jangan sampai jam 3 kita tidak bangun. Kalau dulu saya di kampung Islam sini ya remaja-remaja berjalan dulu. Nah tapi ini pernah dulu. Saya lama di sini, jadi saya tahu kondisi di sini. Nah kalau dulu itu berjalan remaja, ya jadi tidak khawatir tertidur. Nah sekarang ini kan tidak seperti itu. Nah jangan sampai ada kekhawatiran tertidur kemudian jam 12 dia sudah sahur. Tidak boleh, itu bukan sahur namanya, itu makan malam. Tidak ada nilai puasa, tidak ada nilai sahur di situ. Jadi nilai sahur itu mulai dari jam 3 sampai imsak. Ya. Yang keempat, ketika imsak, ini hal-hal yang sepele ini menurut kita ini, tapi ini sangat penting untuk saya sampaikan. Imsak itu menahan artinya. Ketika kita sementara sahur, makan, kemudian imsak, dari waktu imsak itu sekitar 5 menit sampai 7 menit itu kita makan sampai selesai. Ya, sampai ketika muadzin telah azan subuh. Ya, jangan kita tinggalkan makan, kita makan sampai selesai. Dan imsak itu ada berhenti, mulai sudah titik berhenti, awas. Nah, sudah lampu apa itu kalau di jalan itu lampu apa? Hah? Lampu kuning, sudah hati-hati itu. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu langsung selesai. Jadi begitu. Karena memang puasa ini kalau tidak ada ilmu juga agak sulit juga. Ya. Itu mungkin beberapa yang kecil-kecil yang bisa saya sampaikan. Kami dari Dewan Masjid Indonesia ada rombongan ini, ada ibu tua di sana, Ibu Isma, Kang Fitri, kemudian ada Pak Haris, ada Kumuludin, ya, kemudian ada Pak Marwan Taumil, ada Pak Marwan ini. Jadi tim kita ini, insya Allah awal pertama safari Ramadan di Kota Manado hanya setiap kabupaten kota hanya satu. Hanya Masjid Agung. Itu menyampaikan kedua. Kemudian ini ada titipan dari Dewan Masjid, dari Kementerian, kemudian dari Pemda, Gubernur. Ini ada warna dua, ini ada warna kuning ini dari Pemda.
ada yang warna satu, dan dapat kecil. Karena ini masih besar, ya saya bilang bawa besar. Kemudian itu yang juga besar, jadi tidak apa-apa. Yang ini kita akan melakukan penyerahan secara simbolis Al-Quran. Ini 20 buah Al-Quran untuk kita laksanakan. Berapa? 20 buah, 20